Nephilim ini adalah raksasa-raksasa di bumi. Alkitab mencatat bahwa mereka adalah hasil kawin campur antara Bnei Elohim, anak-anak Tuhan, dengan anak-anak perempuan manusia. Yuk kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Dikatakan di sana, Hanephilim hayu ba'aretz bayamim hahem, yang artinya raksasa-raksasa hidup di bumi pada waktu itu. Vegam acharehen, dan juga pada waktu kemudian. Kitab-kitab tradisi rabbinik mencatat bahwa Nephilim ini survive dari air bah di zaman Nuh, dan mereka masih ada di bumi sampai dengan hari ini. Di mana mereka? Kita nggak tahu, yang jelas mereka sembunyi. Kamu percaya malaikat menikah dengan manusia dan melahirkan Nephilim atau raksasa? Hati-hati, itu pengajaran yang salah. Begini penjelasannya. Kejadian 6 ayat 2 berkata, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Pertanyaannya, siapakah anak-anak Allah ini? Apakah mereka malaikat? Jika iya, maka itu bertentangan dengan Matius 22 ayat 30 yang menyatakan bahwa malaikat tidak kawin dan tidak dikawinkan. Malaikat juga bersifat roh dan tidak berjenis kelamin. Lalu kalau bukan malaikat, siapakah anak-anak Allah ini? Follow dulu biar kalian paham Alkitab. Menurut banyak teolog termasuk John Calvin, tokoh reform, anak-anak Allah adalah keturunan Set yang takut akan Allah. Mereka adalah keturunan rohani Allah. Sedangkan anak-anak manusia adalah keturunan Kain yang fasik. Keturunan Set hidup bergaul dengan Allah dan melahirkan tokoh hebat seperti Henokh dan Nuh. Tapi ketika mereka menikah dengan keturunan Kain, dosa pada anak-anak manusia mulai bercampur dengan anak-anak Allah. Seperti air bening bercampur dengan lumpur, pasti air yang bening itu menjadi kotor. Inilah yang membuat kejahatan manusia itu makin besar, hingga Allah memutuskan untuk menghapus mereka melalui air bah, demi menjaga garis keturunan Mesias agar tetap kudus. Lalu, siapakah Nephilim dalam Kejadian 6 ayat 4? Nephilim bukan berarti raksasa secara harafiah. Kata itu berasal dari kata nafal, yang artinya jatuh. Secara kontekstual, jatuh dalam dosa. Kata raksasa dalam bahasa Ibrani justru memakai kata anak atau anaki. Dan raksasa sudah ada sejak zaman Adam, bukan hasil campuran malaikat dan manusia. Di zaman Musa pun orang-orang enak juga disebut orang-orang raksasa. Mereka bertubuh besar tapi tetap manusia. Teori malaikat kawin dengan manusia biasanya berasal dari kitab Henokh yang tidak termasuk dalam kanon Alkitab dan dianggap sesat oleh tradisi Yahudi. Jadi jangan salah paham lagi ya.